kiamat. Hari ketika langit terbelah, bumi digoncang, lautan meluap, dan semua makhluk hancur lebur. Hari yang dijanjikan, hari yang pasti datang. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah menggambarkan kedahsyatan hari kiamat dengan kata-kata yang membuat siapapun merinding. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, langit menjadi merah membara, dan setiap makhluk, baik manusia, hewan, atau jin akan mati. Tak ada yang tersisa. Atau benarkah? Ternyata ada makhluk-makhluk tertentu yang Allah izinkan untuk tetap hidup saat seluruh alam semesta dilenyapkan. Mereka bukan sekadar bertahan, tapi memiliki peran penting dalam proses kiamat dan kehidupan setelahnya. Siapa mereka? Sebagian dari mereka disebutkan dalam hadits-hadits sahih, yang lainnya dijelaskan oleh para ulama tafsir dengan kedalaman ilmu yang menakjubkan. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah saksi abadi kehancuran alam. Mereka menyimpan rahasia besar tentang perjalanan akhir waktu. Dalam siri kajian ini, kita akan membahas satu persatu. Siapa saja 8 makhluk yang tidak hancur saat kiamat? Apa fungsi dan rahasia mereka? Kenapa Allah memilih mereka untuk tetap hidup ketika seluruh ciptaan dimatikan? Dan yang paling penting, apa hikmah yang bisa kita ambil dari semua ini? Kalau kamu merasa tema ini membuka wawasan dan memperkuat imanmu, jangan lupa subscribe channel ini sekarang, agar kamu tidak ketinggalan seri pembahasannya dan bisa terus menambah ilmu akhirat yang jarang disampaikan di tempat lain. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita dalami ilmu tentang makhluk-makhluk yang tetap hidup di tengah hancurnya jagat raya. Di saat langit digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan bumi terbelah, ada satu ciptaan yang tetap kokoh. Arsy Allah, singgasana tertinggi, tak tersentuh oleh kehancuran kiamat. Inilah makhluk pertama yang tidak hancur saat seluruh alam binasa. Apa itu Arsy? Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk paling agung dan terbesar dalam penciptaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi yang memiliki Arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Ukuran dan kebesaran Arsy tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbandingan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Arsy seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya, Arsy jauh lebih besar daripada kursi, apalagi dibandingkan dengan langit dan bumi. Namun, meskipun ia adalah makhluk, ia tidak akan hancur saat kiamat terjadi. Kenapa Arsy tidak hancur? Karena Arsy adalah singgasana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dijaga oleh para malaikat pembawa Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menetapkan bahwa Arsy tetap ada, bahkan setelah kiamat, karena ia adalah tempat turunnya perintah-perintah Allah dan menjadi pusat keberadaan makhluk tertinggi setelah hari kebangkitan. Bukan tanpa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya kekal. Keberadaan Arsy adalah lambang keabadian kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Ia tidak akan pernah roboh, meski seluruh galaksi musnah. Arsy yang tetap kokoh di tengah kehancuran semesta mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah padam, bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih penting dari dunia yang kita tempati sekarang. Jika kita sibuk mengejar dunia yang pasti hancur, maka kita telah tertipu. Maka bangunlah hubungan dengan yang abadi, Tuhan pemilik Arsy yang agung. Di balik tabir langit yang tak terjangkau, ada satu tempat yang menjadi pusat semua rahasia. Namanya Lauhul Mahfuz, lembaran catatan takdir yang ditulis sejak awal penciptaan dan akan tetap ada meskipun seluruh makhluk dihancurkan. Inilah makhluk kedua yang tidak hancur saat kiamat terjadi.
Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah kitab catatan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya tercatat segala sesuatu, takdir setiap makhluk, perjalanan hidup manusia, rezeki, ajal, bahkan lintasan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi dan di langit, melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Semua itu telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Lauhul Mahfuz bukan sekadar catatan, ia adalah pusat kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah tertulis semua ketetapan yang akan dijalankan di dunia dan akhirat. Karena itu, ia tetap dijaga. Ia tidak akan tersentuh oleh kehancuran, karena ia menjadi basis pengaturan semesta yang melampaui waktu dan ruang. Keyakinan terhadap Lauhul Mahfuz memperkuat iman kita kepada takdir, baik dan buruknya, bahwa segala sesuatu telah tertulis dan tidak akan pernah meleset, termasuk datangnya kiamat itu sendiri. Jika hati resah karena dunia tak pasti, maka Lauhul Mahfuz mengajarkan kita satu hal. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuliskan takdirmu dengan bijaksana. Di alam yang tak terjamah oleh panca indera manusia, ada satu makhluk unik yang tidak berbentuk seperti manusia, jin, atau hewan. Ia adalah pena. Bukan pena biasa, tapi pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menulis seluruh ketetapan di Lauhul Mahfuz. Makhluk ini disebut dalam Islam sebagai Al-Qalam, dan ia adalah salah satu makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah berfirman kepadanya, 'Tulislah.' Ia menjawab, 'Apa yang harus aku tulis?' Allah berfirman, 'Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat.'" Hadis riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani. Artinya, Al-Qalam adalah makhluk yang bahkan lebih dahulu diciptakan daripada langit, bumi, atau manusia. Ia menjadi sarana pencatatan takdir yang isinya akan dituliskan ke dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk ini dalam Al-Quran. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Sumpah Allah dalam Al-Quran menunjukkan kemuliaan dan pentingnya makhluk tersebut. Tidak ada sumpah Allah kecuali pada hal-hal yang agung dan mengandung pelajaran besar. Mengapa Al-Qalam tidak hancur? Karena fungsinya sebagai penulis takdir telah berakhir sejak sebelum dunia diciptakan. Namun keberadaannya tetap dipelihara sebagai simbol ilmu dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari kiamat nanti, ketika segala sesuatu hancur, Al-Qalam tetap terjaga, karena tulisannya menjadi dasar dari setiap kejadian di alam semesta. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, Al-Qalam menjadi saksi bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekimu, ajalmu, bahkan siapa jodohmu, semua telah ditulis oleh Al-Qalam ribuan tahun sebelum kamu lahir. Keyakinan ini menumbuhkan ketenangan dalam menghadapi cobaan dan menjauhkan diri dari keluh kesah berlebihan. Karena kita tahu, semua sudah ditulis dan tidak ada satu pun yang meleset dari kehendaknya. Di tengah kehancuran semesta yang dahsyat, ketika lautan mendidih, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung beterbangan seperti kapas, ada satu makhluk agung yang tidak akan hancur, yakni kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi ini bukan sekadar tempat duduk dalam pengertian fisik manusia. Ia adalah makhluk besar dan mulia, diciptakan untuk menunjukkan keluasan ilmu, keagungan kekuasaan, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan menjaga keduanya tidaklah sulit baginya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Ayat ini menjelaskan bahwa kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup seluruh langit dan bumi. Luasnya melebihi batasan akal manusia. Bahkan dalam hadis disebutkan, seluruh langit dan bumi dibandingkan kursi itu ibarat cincin kecil yang dilempar di padang pasir yang luas. Sebagian orang keliru menyamakan kursi dan arsy, singgasana Allah. Padahal keduanya berbeda. Kursi adalah makhluk yang lebih kecil dari arsy, namun tetap sangat besar. Arsy adalah makhluk paling besar, tempat rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar paling agung. Dalam satu riwayat disebutkan, kursi dibandingkan arsy seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Mengapa kursi tidak hancur? Kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dihancurkan karena ia merupakan bagian dari tanda kekuasaannya yang kekal. Ia tidak tunduk pada hukum dunia fana. Ia tetap tegak dan terjaga, bahkan ketika seluruh langit dan bumi dihancurkan. Ketika kita merenungi kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajak untuk menyadari betapa kecilnya diri ini, menyembah Tuhan yang kekuasaannya benar-benar meliputi segalanya. Berhenti menyombongkan logika manusia terhadap hal-hal yang gaib. Sejatinya, makhluk-makhluk seperti kursi adalah pengingat bahwa alam ini terlalu kecil untuk membatasi keagungan Sang Pencipta. Di balik tabir alam semesta, ada satu makhluk gaib yang tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Namun keberadaannya telah menjadi pusat segala kejadian sejak awal penciptaan. Al-Lauh Al-Mahfuz. Ia adalah papan catatan abadi, tempat tertulis segala takdir. Baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi hingga hari kiamat dan seterusnya. Al-Lauh Al-Mahfuz adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur, karena ia adalah sumber tertulis dari segala ketetapan ilahiyah yang tidak bisa diubah kecuali dengan izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dalam ayat lain, bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia di dalam Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa semua yang terjadi, termasuk turunnya Al-Quran, telah tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Apa yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz? Segala sesuatu. Umur dan rezeki setiap makhluk. Kematian dan kehidupan. Jodoh dan perpisahan. Ujian dan nikmat. Surga dan neraka. Bahkan helaan napasmu pun telah tercatat rapi di dalamnya. Al-Lauh Al-Mahfuz adalah bukti bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak dihancurkan saat kiamat? Karena Lauh Al-Mahfuz adalah simbol kemutlakan kehendak Allah, bukan bagian dari alam dunia yang fana. Ia tidak tunduk pada hukum kehancuran seperti langit, bumi, atau makhluk duniawi lainnya. Ia adalah pusat informasi ketuhanan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapapun yang Dia kehendaki. Merenungi keberadaan Lauh Al-Mahfuz membuat kita lebih tenang dalam menerima takdir. Tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati dalam berkata dan bertindak, karena semua tercatat dan tidak akan luput. Apa yang kau alami hari ini, apa yang akan terjadi besok, semua sudah ditulis. Maka kunci hidup bukanlah menolak takdir, tapi mengisinya dengan iman dan amal terbaik.
Di tengah kengerian hari kiamat, saat bumi dihancurkan dan langit dilipat seperti gulungan kitab, ada dua tempat abadi yang tidak akan hancur dan tidak akan lenyap: surga dan neraka. Keduanya bukan makhluk yang akan muncul di akhirat nanti, melainkan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum manusia pertama diciptakan. Dan mereka akan tetap ada selama-lamanya, bahkan setelah semua manusia telah diadili dan diberi tempat kekal masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dan juga dalam hadis sahih, surga dan neraka telah diciptakan, dan keduanya terus menunggu siapa yang akan menjadi penghuninya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang nyata dan telah ada, bukan sekadar simbol atau metafora. Keduanya juga makhluk yang abadi, tidak tunduk pada hukum kehancuran seperti alam dunia. Surga adalah balasan terbesar bagi orang yang bertakwa. Ia dipenuhi kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan kami tambah lagi untuk mereka nikmat yang besar. Quran Surat Qaf ayat 35. Ia tidak akan pernah hancur, karena kenikmatannya bersumber dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Neraka adalah tempat siksa bagi mereka yang ingkar. Panasnya berlipat-lipat dari api dunia, dan azabnya tak pernah berakhir. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Sebagaimana surga, neraka juga abadi, karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang tidak bertobat. Memahami bahwa surga dan neraka tidak hancur saat kiamat membuat kita semakin yakin bahwa kehidupan akhirat lebih nyata daripada dunia. Lebih bersemangat untuk meraih surga. Lebih takut dan menjauh dari perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kiamat akan menghancurkan dunia, tapi kehidupan di surga dan neraka akan terus berjalan selama-lamanya. Di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh adalah salah satu makhluk yang tidak akan hancur ketika hari kiamat tiba. Meskipun tubuh manusia akan binasa, hancur menjadi debu, dan dunia akan luluh lantak, namun ruh akan terus hidup, berpindah dari satu alam ke alam lain, dari dunia ke barzakh, lalu menuju akhirat. Apa itu ruh? Ruh adalah makhluk halus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Ia adalah inti kehidupan, namun hakikatnya tidak diketahui secara mendalam oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ketika manusia meninggal dunia, yang berpisah hanyalah ruh dari jasad. Tubuh kembali menjadi tanah, tetapi ruh tetap ada dan memasuki alam barzakh, yaitu alam penantian sebelum hari kebangkitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, Rasulullah menjelaskan perjalanan ruh, baik ruh orang yang beriman maupun ruh orang kafir, setelah kematian. Keduanya akan tetap hidup di alam barzakh, merasakan nikmat atau azab, tanpa hancur. Sesungguhnya ruh orang beriman akan diangkat ke langit dan disambut oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Saat kiamat terjadi, semua makhluk akan binasa, namun ruh tetap utuh. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, ruh akan dikembalikan ke jasad masing-masing. Lalu semua manusia dibangkitkan untuk menjalani hisab, perhitungan amal. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya.
Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ini menunjukkan bahwa ruh tidak akan pernah mati, karena perannya sebagai penanggung amanat, dan amal akan terus berlangsung sampai pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai. Ruh adalah makhluk yang tidak pernah mati, hanya berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Setiap amal, kebaikan atau keburukan, akan tetap melekat pada ruh, bukan jasad yang hancur. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup, karena apa yang kita lakukan akan dibawa oleh ruh untuk selamanya. Kiamat menghancurkan tubuh, langit, bumi, dan dunia, tapi tidak akan pernah menyentuh ruh. Di antara keajaiban penciptaan manusia yang sering terlupakan, ada satu bagian kecil dari tubuh kita yang tidak akan hancur meskipun seluruh jasad lenyap di telan waktu dan kiamat. Bagian itu adalah ujung tulang ekor, atau dalam istilah hadis, ajbu al-zanab. Apa itu ajbu al-zanab? Ajbu al-zanab adalah bagian paling bawah dari tulang belakang manusia, tempat di mana janin mulai tumbuh saat diciptakan dalam rahim. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa itulah bagian tubuh yang tidak akan pernah hancur, bahkan setelah manusia mati dan membusuk. Seluruh tubuh anak Adam akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada saat tiupan sangkakala pertama, bumi akan diguncang, gunung-gunung beterbangan, dan lautan meluap. Semua tubuh manusia akan hancur, tidak ada yang tersisa kecuali tulang kecil di dasar punggung itu. Ia akan tetap tertanam di dalam tanah, menanti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tulang itulah manusia akan diciptakan kembali. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kenapa tidak hancur? Para ulama menjelaskan bahwa tulang ini diibaratkan seperti biji kehidupan yang Allah jadikan sebagai titik awal penciptaan manusia. Sebagaimana benih tumbuh menjadi pohon, tulang ekor adalah benih jasad yang akan dibangkitkan kembali kelak saat tiupan kedua sangkakala. Tubuh kita bukan sekadar materi fana, ada titik awal yang akan dihidupkan kembali. Walaupun kita dikubur, dibakar, atau tenggelam, Allah tetap mampu membangkitkan kita kembali dari bagian yang tidak pernah rusak ini. Kiamat bukan akhir dari tubuh manusia, hanya fase menuju kebangkitan sempurna untuk pertanggungjawaban amal. Sungguh menakjubkan bahwa di tengah kedahsyatan kiamat yang memusnahkan segalanya, masih ada ciptaan Allah yang tetap teguh berdiri. Mulai dari arsinya, lauhul mahfuz, surga dan neraka, hingga tulang kecil dalam tubuh manusia. Kisah-kisah ini bukan sekadar untuk diketahui, tapi untuk menguatkan iman kita akan kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang menciptakan, Ia pula yang akan menghidupkan kembali. Maka mari perkuat iman, banyak beramal, dan jadikan setiap detik hidup kita berarti. Jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan kajian Islam langkah lainnya. Tekan like share, agar lebih banyak saudara kita tahu bahwa kiamat bukan akhir dari segalanya.